Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal penting ya untuk peternak semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya ajak nih ke kandang breeding di sini. Dan maaf ya, saya tidak bisa memunculkan orangnya ini karena sebab ada masalah. Nih, nah ini kandang besar, ini lebar kurang lebih sekitar 6, terus panjang kesananya dengan tambahan itu kurang lebih sekitar 12 meter. Terus kemudian ini kanan kiri dan belakang kandang koloni khusus kambing gembel. Kalau kemarin awalnya ini penuh, kurang lebih sekitar 50-an ekor lah. Di sini ada 50-an ekor. Beternak breeding gembel masih kurang lebih berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan, terus beberapa hari yang lalu ini sebagian besar dijual. Kenapa dijual? Nah ini kan, kenapa dijual? Itu sih masih ada sisa 1, 2, 3, 4, 5, dan itu anak-anak juga ada hasil breedingan yang ini masih ada. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya akan menyampaikan kepada sesuai tadi saya ngomong yang penting ya. Jadi hal yang penting ini yang ingin saya sampaikan, poin pertamanya sesuai menjawab pertanyaan lagi di kolom komentar, karena akan sulit. Kolom komentar itu kalimat kadang juga ya terbalik-balik. Pertama, menyembuhkan kambing yang tiba-tiba saja kejang. Itu kan, ini kan kejang kayak gini. Kalau disampaikan secara kenyataan bahwa untuk sakit kejang seperti ini 99% susah diobati. Kebanyakan bahasa itu ya kalau sudah kejang terus mati, itu rata-rata. Nah, sebelum itu kita ya rata-rata ngomong menyerah ya, rata-rata ngomong menyerah ketika ada kejadian kasus seperti itu. Bahkan saya ngalami, bukan hanya teman-teman di luar, saya dulu beternak kambing itu yang ngalami. Tahu-tahu melahirkan gitu kan, umur sekitar 1 minggu, tahu-tahu kambingnya kaku kayak gini. Bukan hanya depan tapi belakang, bahkan badannya juga nggak bisa digoyang, lehernya nggak bisa digoyang, cuman kambingnya bisa mbek gitu kan. Nah itu sudah akhirnya mati. Tetapi tanda-tanda atau kita mencegah dulu lah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekali lagi, kita lebih baik sadar dari awal daripada nanti susah di kemudian hari, atau kita bingung, gupek gitu kan, ini sakit apa, ini obatnya apa, sementara kita tidak tanggap terhadap apa yang berkaitan dengan kesehatan kambing. Pertama, bahwa itu disebabkan adalah penyakitnya adalah tetanus. Tetanus. Jadi kalau tetanus ya obatnya apa? Ya penisilin. Ya kan, yang mengandung penisilin itulah obatnya. Karena tetanus. Tapi kalau ngomong tata cara ya, sebaiknya ini harus Anda konsultasikan dengan mantri hewan. Bukan saya tidak mau, saya tidak pada tempatnya menjelaskan berkaitan obat. Nah, terus kalau antisipasi perkiraan berdasarkan pengalaman, biar tidak terjadi kejang-kejang saat lahir. Pertama, usahakan kambing itu hamil dalam maksudnya bunting ya,
mulai dari bunting sampai mau melahirkan. Jangan sampai kambing itu terlalu banyak bergerak, diganggu sebab kita itu mengganggu. Nah ini kan berbahaya. Biarkan saja dia dikasih dikotakan gitu ya, atau kandang kotakan atau koloni, tapi kita tidak mengganggu. Ini hamil atau pelorot gitu atau diapain gitu, sehingga dia tidak memunculkan kenyamanan. Ini juga berbahaya, dampaknya di indukan ya, yang sedang bunting. Di dalamnya ya anak, kan berbahayanya dia. Artinya jaga kesehatan, jaga kenyamanan kambing di saat sedang bunting atau hamil. Bahasa umum lah, mana yang benar saya tidak, setiap daerah berbeda-beda. Kedua, faktor pakan. Kalau tetanus berarti ada pakan yang mungkin di saat menggiling, mencoper atau apa, itu ada apa ya namanya, kerak besi yang bercampur terlalu banyak, bisa jadi karena itu ngomong tetanus. Jadi artinya betul-betul kita masalah pakan itu harus terjaga, benar-benar sehat, benar-benar segar, benar-benar fresh. Kalau silase benar-benar itu memang aman, tidak berjamur, gitu kan, tidak busuk. Ya. Silase kalau tidak busuk itu ya bagus. Kalau umpamanya silase itu ada yang busuk, ya yang lain nggak perlu dibuang itu. Nah, tetapi faktor makanan sekali lagi. Terus kemudian selain tadi berkaitan menjaga kehamilan, terus bagian menjaga keamanan di pakan, minuman. Minum ini kan sering ya kita, kalau bagusnya pengalaman saya, kalau air sumur tidak langsung diberikan ke kambing. Kalau saya air sumur lebih baik kemudian saya tampung dulu di bak, saya diamkan 1 hari, baru kemudian air itulah yang menurut saya berdasarkan pengalaman, perbedaan antara air sumur dengan air yang sudah saya endapkan 1 hari itu sangat berbeda. Karena yang dari sumur itu kan oksigennya masih kurang ya. Dan saya ngalami soalnya. Ya nanti dicoba sendirilah kalau pemirsa yang beternak kambing, antara yang langsung dari sumur terus yang diendapkan 1 hari terus kemudian diminumkan, bedakan antara yang dari sumur selama beberapa bulan ke depan. Itu bedakan. Menurut saya berdasarkan bagus yang diendapkan. Banyak kelebihannya, cepat gemuk, sehat, terus makannya enak, itu kan. Terus tidak gampang loyo, banyak. Dia tahan, fisiknya lebih tahan. Berkaitan minum ya. Apalagi berkaitan dengan combor ya, hati-hati combor, siapa tahu ada campuran-campuran yang ada besi-besi yang sisa besi korosi atau apa, itu kan perlu diantisipasi. Terus kemudian berkaitan dengan kohe, saya selalu menekankan kotoran. Jangan sampai gas amoniak terlalu naik ke atas, terhirup oleh kambing. Kalau setiap hari terhirup oleh kambing terus ini gas amoniak naik terus karena faktor lembab, maka terjadinya pneumonia. Pneumonia apa? Paru-paru. Kalau paru-paru itu kambing itu tidak bakal akan sehat. Sehatnya kelihatannya biasa saja, tapi gemuknya nanti dia akan berkurang, mulai tambah kurus. Dia pneumonia itu yang namanya penyakit paru-paru, dia perlahan-lahan malah membunuh. Bukannya gemuk tambah kurus, bukannya sehat malah tambah sakit. Ini pneumonia. Nah, ini berkaitan dengan kaki kaku. Ya diobati. Terus kalau seumpamanya begitu melahirkan, sebaiknya kalau saya ya, kalau yang prematur atau apa mengalami gejala-gejala di awal ketahuan, ditaruh di box dulu, di box terus dikasih panas lah ya, di malam hari itu dikasih pencahayaan ya, sinar yang menghangatkan tubuhnya kan ya, entah
lampu yang warna pijarnya warna merah itu, dan itu kan bagus untuk menghangatkan. Jadi mungkin saja kandang kambingnya terbuka seperti ini kan gitu, atau juga ya tidak sehangat yang diinginkan, suhu yang diinginkan oleh si cempe. Ya kurang lebih ya dipanaskan itu, kalau bahasa ngomong kayak inkubator itulah, atau ya cuman ditaruh dipanaskan aja, itu kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari saja. Itu mudah-mudahan kalau bahasa sini ngomong akas gitu loh, ini cepet akas, cepet kuat, cepet, nah itu penting. Terus kalau terjadinya sudah kaku-kaku kayak gini, ada ya tetap dijemur gitu, kadang-kadang dijemur gitu, kita rawat jauh sinar matahari, terus kemudian dimandikan dengan rebusan daun sereh itu, dihangatkannya itu. Kalau kemudian ya karena dia kan susah minum kan, susah minum susu, bisanya ya kita kasih dengan susu sambung gitu kan, terus kasih gula merah di mulutnya biar dia ngenyam kayak gini. Jadi gula merah itu masih bentuk butiran segini, taruh sini, biar gini-gini dia olahraga, terus kemudian menjadi lunak dia kan, ototnya yang kaku menjadi tidak kaku, akhirnya perlahan-lahan dia akan cepat sembuh. Mudah-mudahan itu bisa terjadi, mudah-mudahan itu. Kalau faktor kesembuhannya antara itu ya sekali lagi lah, bukan 50-50 lagi, keberuntungan. Saya pun mengalaminya kayak gitu, keberuntungan. Banyak yang mati gitu kan, juga ada juga yang tertolong gitu. Nah, kembali ke sini, kembali ke kandang ini. Tadi saya sudah ngupas kenapa alasannya kandang ini kosong tiba-tiba. Ternyata maaf ngomong, bukan peternaknya yang tidak bisa untuk merawat kambing. Buktinya selama beberapa bulan sudah ada hasil breedingnya. Tetapi di saat pemiliknya itu ngalami insiden menggiling daun singkong, 2 jarinya terputus. Ini maaf, ini duka bagi peternak. Ini hati-hati kalau menggunakan mesin chopper, harus benar-benar hati-hati memasukkannya, hati-hati. Kalau sudah ada sisa segini tolong jangan paksa masuk, segini jangan paksa, dorong dengan yang kayu yang lainnya, dengan kalau mau odot ya odot yang lainnya, atau pakcong yang lainnya gitu, jangan dipaksa, tangan kita akan masuk. Terus kemudian kalau ada terjadi seperti yang di sini, kalau di sini terus kemudian rumputnya itu tidak keluar dengan lancar, jangan paksakan masuk tangannya gitu kan, sehingga yang terjadi 2 tangannya putus tidak sadar. Dan akhirnya mulai dari awal puasa kemarin sampai beberapa hari yang lalu, kambingnya sebagian besar dijual lagi, dan ini disisakan segini karena masih ada pakan. Dan masih ada keponakan yang bisa ngurusi, sementara dia belum bisa. Tangan kanannya 2 jari. Ini duga buat peternak semuanya, hati-hati. Walaupun ada teknologi di samping kita, tetapi kita harus menggunakannya dengan bijak dan tepat, dan jangan terburu-buru, ya kan. Kalau peternak juga tidak harus memaksakan harus punya mesin chopper. Kalau tenaga, waktu, dan lain sebagainya masih bisa diupayakan hanya menggunakan tenaga. Kalau chopper itu kan berarti untuk meringankan kerja kita merawat kambing dalam kapasitas banyak. Kalau masih di bawah 10 jangan beli chopper lah ya. Malah nantinya lebih mahal choppernya daripada kambing yang 10 ekor kan gitu. Ya, chopper itu kalau 2,5 juta umpamanya dengan mesin 3 juta atau 4 juta, atau cari yang bagus, kan lebih baik belikan kambing kan gitu. Kita memperbanyak. Oke, terima kasih, sukses. Sekali lagi apabila ada kesalahan,
ucapan, perkataan menyinggung atau tidak tepat, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini kembali lagi sebagai motivasi kita semuanya untuk menjadi peternak yang sukses. Bukan hanya konvensional, bukan hanya sampingan, bukan hanya tabungan, tapi murni pokok. Maksudnya pokok kita harus ya, kita ngurus kambing, tetap ngurus kambing ternak dengan kerjaan 100 ekor sudah saya sampaikan kemarin. 100 ekor hanya 1 jam setiap ngasih makan, berarti dalam 1 hari 3 jam. Masih ada waktu yang lain yang bisa kita kerjakan. Artinya tidak semua kita bisa bidang usaha, bisa fokus. Tanggung jawab kita bisa kerjakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.